Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fazri Aslam, Lira Ananda, Maisarah, Mahyuni Berdamanik, Ratri Nurfitriyah, Cindy Arianti, Siti Rolizah Pohan akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama, sebaran peluang kontinu yang terbagi atas sebaran normal baku, sebaran T student, sebaran C kuadrat, sebaran F. Dan yang kedua yaitu distribusi sampling, yaitu ada sifat-sifat distribusi sampling, jenis-jenis distribusi sampling. Pengertian sebaran peluang normal. Sebaran normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, berbentuk lonceng simetris terhadap X sama dengan mu. Distribusi normal atau kurva normal disebut juga dengan nama distribusi Gauss. Yang kedua, grafiknya selalu di atas sumbu absis X. Yang ketiga, mempunyai modus, jadi kurva unimodel tercapai pada X sama dengan mu sama dengan 0,3939 per delta. Yang keempat, grafiknya mendekati atau berasimptotkan sumbu X dimulai dari X sama dengan mu ditambah 3 delta ke kanan dan X sama dengan mu kurang 3 delta ke kiri. Yang kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Siti Rolizah Pohan. Sebaran normal baku. Normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng, bell curve, karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Bentuk sebaran normal yaitu normal umum, di mana memiliki rata-rata dan simpangan baku. Perubahan bentuk dari normal umum menjadi normal baku dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu cari Z hitung dengan rumus yang ada tertera di bawah ini. Lalu gambarkan kurvanya, lalu tuliskan nilai Z hitung pada sumbu X di kurva di atas dan tarik garis dari titik Z hitung ke atas sehingga memotong garis kurva. Lalu, luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0 di tengah kurva. Setelah itu, carilah tempat nilai Z dalam tabel normal. Lalu, luas kurva normal sama dengan 1. Karena rata-rata sama dengan 0, maka luas dari 0 ke ujung ke kiri sama dengan 0,5. Luas dari 0 ke titik kanan 0,5 juga. Jika Z bilangan bulat, maka luas daerah itu dalam bentuk persen. Di sini saya akan membacakan satu contoh, yaitu diketahui dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan baku 4. Ditanya berapa jumlah responden yang mendapatkan nilai 80 ke atas. Pertama kita masukkan rumus yang ada tertera tadi. Z sama dengan jumlah dikurang rata-rata dibagi simpangan baku sama dengan Z sama dengan 80 dikurang 75 dibagi 4 sama dengan 1,25. Dari tabel kurva normal terdapat luas ke kanan sama dengan 10,56%. Jadi jumlah responden yang memiliki nilai 80 ke atas sama dengan 10,56% dikali 100 sama dengan 11 orang. Selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Cindy Arianti. Sebaran T student. Sebaran T atau sering disebut sebaran T student adalah sebaran probabilitas yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi bila ukuran sampel kecil atau bila ragam populasi tidak diketahui. Menurut teorema batas pusat, sebaran sampling statistik atau seperti mean sample akan mengikuti sebaran normal selama ukuran sampel cukup besar. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui standar deviasi populasi, kita dapat menghitung nilai Z dan menggunakan sebaran normal untuk mengevaluasi probabilitas dengan mean sample. Tapi, ukuran sampel terkadang kecil dan seringkali tidak diketahui standar deviasi populasi.
Ketika salah satu dari masalah ini terjadi, statistikawan mengadakan sebaran statistik T atau disebut juga sebagai nilai T. Bentuk sebaran T banyak berbeda, ditentukan oleh derajat kebebasannya. Derajat kebebasan mengacu pada jumlah observasi independen dalam sekumpulan data. Ketika memperkirakan skor rata-rata atau proporsi dari satu sampel, jumlah pengamatan independen sama dengan ukuran kosampel dikurangi 1. Sifat-sifat sebaran T. A. Ragamnya sama dengan V per V kurang 2, di mana V adalah derajat kebebasan, dan V lebih besar dari 2. B. Ragamnya selalu lebih besar dari 1, meskipun mendekati 1 bila ada banyak derajat kebebasan. Dengan derajat kebebasan yang tak terbatas, sebaran T sama dengan sebaran normal standar. Sebaran T dapat digunakan dengan statistik yang memiliki sebaran berbentuk lonceng. Sebaran sampling statistik harus berbentuk lonceng jika ada persyaratan berikut yang berlaku. Yang pertama, sebaran populasi normal. Yang kedua, sebaran populasi simetris, unimodal, tanpa outlier, dan ukuran sampel paling sedikit 30. Yang ketiga, sebaran populasi agak miring, tidak rata, tanpa outlier, dan ukuran sampel paling sedikit 40. Dan yang terakhir, ukuran sampel lebih besar dari 40 tanpa outlier. Selanjutnya materi keempat akan dijelaskan oleh Saudari Lira Ananda. Sebaran C kuadrat. Suatu perubahan acak kontinu X yang tersebar sebagai sebaran eksponensial dengan parameter B. Fx sama dengan 1 per 2 pangkat N per 2, gamma buka kurung N per 2 tutup kurung. X pangkat N per 2 dikurang 1, E pangkat min X per 2. X lebih besar 0. Fx sama dengan 0 X lainnya. Dengan N bilangan bulat positif yang disebut sebagai deretan kebebasan sebaran C kuadrat, ini juga dilambangkan dengan X kuadrat. Contoh soalnya, tuliskanlah fungsi densitas C kuadrat dengan derajat kebebasan 4. Jawaban. Diketahui bahwa deretan kebebasan 4 berarti N-nya itu sama dengan 4. Jadi, fungsi densitasnya adalah Fx sama dengan 1 per 2 pangkat 2, gamma buka kurung 2 tutup kurung, X pangkat 2 dikurang 1, E pangkat min X per 2 sama dengan 1 per 4X, E pangkat min X per 2 untuk X lebih besar 0. Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Selanjutnya materi kelima akan dijelaskan oleh Saudari Mahyuni BR Damanik. Sebaran F atau suatu peubah acak kontinu X yang tersebaran sebagaimana sebaran F. Definisi probability density function atau VDF F. Peubah acak tersebaran F jika fungsi padatnya diberikan oleh Fx dengan rumus yang tertera dalam slide. Dengan N1, N2 bilangan bulat positif, di mana N1 disebut sebagai derajat kebebasan pembilang dan N2 disebut sebagai derajat kebebasan penyebut. Seperti juga sebaran lainnya, untuk keperluan perhitungan dengan sebaran F, daftar atau tabel sebaran F telah disediakan. Rataan dan ragam sebaran F. Jika X tersebaran F dengan derajat kebebasan N1 dan N2, maka rataan dan ragami diberikan oleh mu sama dengan N2 per N2 kurang 2 dan gamma sama dengan N2 pangkat 2 buka kurung N2 tambah N1 kurang 2 tutup kurung per N1 dikali buka kurung N2 dikurang 2 tutup kurung pangkat 2 dikali N2 kurang 4. Selanjutnya materi ke-6 akan dijelaskan oleh Saudari Maisarah. Distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan distribusi peluang pada statistik yang merupakan simpangan baku statistik atau disebut juga standard error. Di dalam distribusi sampling terdapat beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama ada sampling, yaitu penentuan atau pemilihan anggota sampel dari populasinya dengan cara-cara tertentu. Kedua ada sampel,
merupakan sebagian dari anggota populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu. Ketiga ada populasi atau population, merupakan keseluruhan hasil yang mungkin terjadi dari suatu proses pengukuran atau perhitungan mengenai karakteristik tertentu. Keempat ada sampel acak atau random sample, merupakan sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, dan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terambil ke dalam sampel. Kelima ada sensus, merupakan pengumpulan data dengan cara memeriksa karakteristik semua anggota populasi. Sampling juga kita artikan sebagai pengumpulan data dengan cara memeriksa, mengukur, atau menghitung karakteristik setiap sampel. Adapun kelebihan sampling dibanding sensus, yang pertama biaya relatif lebih kecil, waktu lebih cepat, dan kelitihan lebih tinggi. Selanjutnya ada sampel acak diperoleh dengan teknik sampling acak. Pertama ada sampling acak sederhana. Baru yang kedua ada sampling acak stratifikasi, di mana populasi terlebih dahulu dibagi ke dalam kelas yang cenderung homogen. Dalam setiap kelompok ambil contoh acak. Ketiga ada sampling acak berklaster, di mana contoh yang diambil berupa kelompok dan bukan individu. Keempat ada sampling acak sistematis, di mana kita tentukan terlebih dahulu interval untuk anggota populasi yang terpilih sebagai anggota sampel. Baru ada sampel acak diperoleh dengan cara accidental sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling. Distribusi sampling juga terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama ada distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling beda dua rata-rata, distribusi sampling proporsi, dan distribusi sampling beda dua proporsi. Sifat-sifat distribusi sampling. Pertama, apabila sampel random dengan n elemen masing-masing diambil dari populasi normal yang mempunyai min sama dengan omega varian sigma kuadrat, distribusi sampling harga min akan mempunyai min sama dengan omega dan varian sigma kuadrat per n atau standar deviasi sigma per akar n. Standar deviasi distribusi sampling harga min ini kita kenal juga sebagai dengan standar error atau disingkat dengan SE. Yang kedua, apabila populasi berdistribusi normal, distribusi sampling harga min juga akan berdistribusi normal. Maka berlaku sifat seperti Z sama dengan X kurang omega per SE. Ketiga, walaupun populasi berdistribusi sembarang, kalau diambil sampel-sampel berulang kali secara random, distribusi harga minnya akan membentuk distribusi normal. Adapun hubungan standar deviasi, standar error, dan ukuran sampling. Berdasarkan dari rumus itu, kita dapat melihat bahwa semakin banyak jumlah sampel, nilai standar error semakin kecil. Kedua, memiliki lebih banyak data membuat varians dan kesalahan standar semakin kecil dan menghasilkan estimasi parameter lebih kecil. Lebih akurat maksudnya. Yang ketiga, semakin besar standar deviasi untuk populasi, semakin besar kesalahannya. Keempat, untuk mendapatkan standar error yang kecil, kita harus menemukan standar deviasi populasi terkecil dan menggunakan sampel sebanyak mungkin. Terakhir, kita harus mempertimbangkan batasan seperti waktu, uang, dan kemampuan. Selanjutnya materi terakhir atau ketujuh akan dijelaskan oleh Saudari Ratri Nurfitriyah. Distribusi sampling memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama distribusi sampling rata-rata. Pada hakikatnya, distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas rata-rata sejumlah C sampel dan N besar yang merupakan ukuran populasi dan N kecil merupakan ukuran dari sampel yang diambil dari populasi. Distribusi ini memiliki rata-rata atau μx dan deviasi standar atau gamma x. Sementara itu menurut dalil batas memusat, μx sama dengan mu dan gamma x sama dengan gamma per akar n. Jika disusun ke dalam suatu distribusi, maka rata-rata tersebut sama seperti nilai-nilai dalam distribusi skor mentah. Distribusi semacam ini disebut distribusi sampel rata-rata atau sample distribution of means. Selanjutnya, akan dapat dihitung rata-ratanya dari distribusi sampel rata-rata atau mean of sample distribution. Rata-rata distribusi ini akan sama dengan rata-rata dari populasinya. Sebagai contoh,
bank pasti aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah penghitungan, bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar Rp2.000 dengan devisasi standar Rp600. Apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapa probabilitas jika rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900 dan Rp2.050? Dan B, rata-rata sampel akan lebih kecil dari Rp2.050. Sampel yang didapati yaitu C sampel 600 dan 100 kombinasi sampel yang mungkin terjadi. Maka akan didapati jumlah rata-rata sampel yang cukup banyak sehingga distribusinya normal, dan hal ini konsisten dengan dalil batas memusat. Maka diambil rumusan gamma X sama dengan gamma per akar N sama dengan 600 per akar 100 yaitu 60, di mana mu X sama dengan mu sama dengan Rp2.000. Maka untuk menjawab pertanyaan yang A, kita akan menggunakan konsep menghitung luas dengan daerah kurva normal, di mana rumusnya Z sama dengan X kurang mu X per gamma X. Untuk X sama dengan 1900, maka Z sama dengan 1900 dikurang 2000 sama dengan 60. Hasilnya negatif 1,67 atau sama dengan 45,25%. Dan untuk X sama dengan 2050, maka Z sama dengan 2050 dikurang 2000 per 60 sama dengan 0,83 atau sama dengan 29,67%. Maka untuk P, X lebih kecil 1900 dan lebih besar 2050 sama dengan 45,25% ditambah 29,67% sama dengan 74,9%. Untuk pertanyaan yang B, P, X lebih kecil dari 2050, maka untuk X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 dikurang 2000 per 60 sama dengan 0,83 atau sama dengan 29,67%. Maka untuk P, X lebih kecil 2050 sama dengan 50% dikurang 29,67% sama dengan 20,33%. Untuk jenis distribusi sampling yang kedua yaitu distribusi sampling beda rata-rata. Kita misalkan seorang peneliti sedang meneliti dua populasi, yaitu populasi 1 dan populasi 2 yang memiliki ukuran N1 dan N2. Kemudian dari masing-masing populasi tersebut kita mengambil sampel dari ukuran N1 dan N2. Pengambilan sampel N1 dari populasi N1 menghasilkan kombinasi sampel sebanyak sampel populasi N1 dan ukuran sampel N1. Dan pengambilan sampel N2 dari populasi N2 menghasilkan kombinasi sampel sebanyak C populasi N2 sampel N2. Dengan kata lain, kita memiliki rata-rata sampel dari populasi 1 dan rata-rata sampel dari populasi 2 yang cukup banyak. Maka jika X adalah selisih X1 dan X2, X sama dengan X1 dikurang X2. Kita akan memiliki X yang banyak sekali yang membentuk suatu distribusi normal yang disebut distribusi sampling beda rata-rata. Distribusi sampel ini memiliki rata-rata mu X1 dikurang X2 dan devisasi standar atau galat baku yaitu gamma X1 dikurang X2. Jika kita mengurangi X1 dan X2, kita akan mendapati variabel X1 kurang X2 yang banyak sekali yang membentuk distribusi normal menurut dalil batas memusat, yaitu dirumuskan dengan mu X1 dikurang X2 sama dengan mu1 kurang mu2, di mana gamma X1 dikurang X2 sama dengan akar dari gamma 1 kuadrat per N1 ditambah gamma 2 kuadrat per N2. Contohnya, sebuah lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan devisasi standar 500 jam, dan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan devisasi standar 400 jam. Maka jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih dari 600 jam? Penyelesaiannya, mu X1 dikurang X2 sama dengan mu1 dikurang mu2, di mana diketahui 4.500 dikurang 4.000 menjadi 500.
Dan gamma X1 dikurang X2 sama dengan gamma 1 kuadrat per N1 ditambah gamma 2 kuadrat per N2, di mana nilainya yaitu akar 500 kuadrat per 100 tambah 400 kuadrat per 100 menjadi akar 2500 ditambah 1600 sama dengan akar dari 4100 sama dengan 64. Maka didapat nilai Px1 dikurang X2 lebih besar dari 600. Nah, untuk menghitung probabilitas tersebut, kita harus menghitung luas daerah yang diarsir dengan menggunakan konsep distribusi normal dengan tabel Z, di mana rumusnya Z sama dengan X kurang mu per gamma, karena X-nya sama dengan X1 kurang X2, beda rata-ratanya sama dengan mu X1 dikurang X2, dan deviasi standarnya sama dengan gamma X1 dikurang X2, maka Z-nya sama dengan X1 dikurang X2 dikurang mu X1 dikurang X2 per gamma X1 dikurang X2. Untuk X1 dikurang X2 sama dengan 600, maka Z-nya 600 dikurang 500 per 64 sama dengan 1,5 sama dengan 44,0,6%. Maka P untuk Px1 dikurang X2 lebih besar dari 600, jumlahnya menjadi 50% dikurang 44,06% menjadi 5,94%. Jenis yang ketiga itu distribusi sampling proporsi. Proporsi populasi atau dilambangkan dengan P dapat dicari dengan rumus P sama dengan X per N dikali X yang merupakan jumlah item proporsi dan N adalah jumlah seluruh item. Contohnya total mahasiswa 100 orang, jika 30 mahasiswa diantaranya merokok, proporsi mahasiswa yang merokok adalah 30/100 atau sama dengan 30%. Proporsi populasi ditulis sebagai P dan proporsi sampel ditulis dengan P kecil. Proses pembentukan distribusi sampling ini sama dengan distribusi sampling rata-rata yang telah dibahas sebelumnya. Jika dari populasi dengan ukuran N besar diambil sampel dengan ukuran N kecil, akan ada kombinasi sampel yang mungkin sebanyak C N besar N kecil, yang berarti kita telah memiliki P atau proporsi sampel sebanyak C N besar N kecil pula. Maka P yang dimaksud berjumlah sangat besar dan membentuk distribusi normal dengan rata-rata mu P dan deviasi standar gamma P. Selanjutnya, diketahui bahwa rata-rata distribusi sampling proporsi atau mu P merupakan nilai yang sama dengan proporsi populasi atau P. Dan deviasi standar distribusi sampling proporsi atau galet baku proporsi ini atau the standard error of proportion sama dengan akar dari P 1 dikurang P per N. Untuk populasi yang terbatas, N kecil per N besar lebih kecil dari 5%, maka kita akan menggunakan faktor koreksi sebesar akar dari N besar kurang N kecil per N besar dikurang 1. Sebagai contoh, dari 1.000 mobil yang diproduksi, diketahui 100 diantaranya cacat. Maka jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah mobil dari populasi tersebut dan diteliti berapa besar proporsi mobil yang cacat lebih besar dari 12%, maka penyelesaiannya di mana P proporsi populasi mobil yang rusak sama dengan 100/1000 sama dengan 10%. Nah, untuk mu P-nya sama dengan P 10% sama dengan 0,1. Maka gamma P-nya menjadi akar dari P 1 dikurang P per N. Maka probabilitas dari P lebih besar 0,12. Z sama dengan X kurang mu per gamma sama dengan P dikurang mu P per gamma P. Maka Z sama dengan 0,12 kurang 0,1 per 0,013 sama dengan 1,54 atau sama dengan 43,82%. Maka probabilitas dari P lebih besar 0,12 sama dengan 50% dikurang 43,82% menjadi 6,18%. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu distribusi sampling beda proporsi. Pada dasarnya proses terbentuknya distribusi sampling ini distribusi sampling beda proporsi ini sama dengan pembentukan distribusi sampling beda rata-rata. Misalnya terdapat dua populasi binomial. Populasi yang dibedakan menjadi dua kelompok seperti merokok dan tidak merokok, setuju dan tidak setuju, dan lain sebagainya. Dengan ukuran N besar 1 dan N2 dari kedua populasi tersebut masing-masing kita ambil sampel N1 dan N2. Kita akan memiliki kemungkinan kombinasi sampel sebesar C populasi N1 sampel N1
dan C. populasi N2 sampel N2. Dengan kata lain, kita memiliki proporsi sampel 1 atau P1 sebanyak C populasi N1 dan sampel N1, dan proporsi sampel 2 P atau P2 sebanyak C populasi N2 sampel N2. Jika P adalah selisih P1 dan P2, kita akan mendapatkan P1 dikurang P2 banyak yang membentuk distribusi normal dengan rata-rata mu P1 dikurang P2 dan deviasi standar gamma P1 dikurang P2, di mana mu P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P2, dan gamma P1 dikurang P2 sama dengan akar dari P1 dikali 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 sama per N2. Atau untuk populasi terbatasnya, gamma P1 kurang P2 sama dengan P1 dikali 1 kurang P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 per N2 dikali akar dari N besar kurang N kecil per N besar dikurang 1. Contohnya, berdasarkan sebuah penelitian, 15 dari orang yang tidak merokok terkena TBC, dan dari setiap 100 perokok, 5 orang diantaranya terkena TBC juga. Jika diambil sampel masing-masing 100 dari kedua kelompok, berapa probabilitas bahwa selisih populasi perokok dan populasi bukan perokok yang terkena TBC lebih besar dari 5%? Maka, misalnya diketahui P1-nya menjadi proporsi populasi perokok yang terkena TBC dan P2-nya merupakan proporsi populasi yang bukan perokok yang terkena TBC. Maka mu P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 5% dikurang 1% sama dengan 4%. Maka gamma P1 dikurang P2-nya menjadi akar dari P1 yaitu 0,05 dikali 1 dikurang P1-nya 0,05 per N1 yaitu 100 ditambah P2-nya yaitu 0,01 dikali 1 dikurang P2-nya 0,01 per N2-nya adalah 100. Maka sama dengan 0,024 sama dengan 2,4%. Untuk P yaitu P1 dikurang P2 akan lebih besar 5%, maka Z sama dengan X dikurang mu per gamma untuk satunya yang untuk 1 dikurang P. Maka P1 dikurang P2 dikali mu P1 dikurang P2 per gamma P1 dikurang P2 sama dengan 5% dikurang 4% per 2,4% sama dengan 0,42 sama dengan 16,28%. Maka didapatlah nilai P1 dikurang P2 lebih besar dari 5%, yaitu 50% dikurang 16,28% menjadi 33,72%. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton, apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, atau beberapa pernyataan yang menyinggung.